Toto lampu yang di kamar itu pecah, tar gitu kan. Nah itu di ruang tamu itu kan pintu itu kan terbuka gitu ya. Nah pintu itu tiba-tiba ketutup sendiri, gebak gitu kenceng banget ya. Seperti gue tuh ditandain gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Epe di Anomali. Oke, teman-teman. Malam ini gue mau cerita ya, meneruskan kisah gue ya, tentang kawan gue yang namanya Indri. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu gue bercerita tentang suatu peristiwa di kampus gue ya, tentang kawan gue yang kesurupan di lantai 3 di kampus lama gue ya. Nah, jadi teman-teman, ternyata peristiwa itu tidak selesai sampai di situ aja ya, bahkan jadi tren topik gitu ya, tongkrongan anak-anak di UKM. Jadi beberapa kali di sekretariat juga ya, di tongkrongan teman-teman gue di Mapala itu ya, peristiwa itu selalu dibicarakan gitu di sana. Nah, ada satu yang unik di sini ya, tentang rumor yang terjadi di kawan-kawan ini ya. Tapi sebelum gue masuk ke bahasan inti cerita ya, gak lupa gue nyampein bahwa kita para kru di Anomali ya, untuk kemudahan bereksplorasi di dunia maya, kita selalu pakai provider Ulisnet dari PT Ulis Net Media Solusindo yang jangkauannya itu meliputi Jawa Barat dan sekitarnya. Dan untuk mengecek ketersediaan wilayah mana saja gitu ya, jangkauan dari Ulisnet ini, teman-teman bisa cek di ulisnet.co.id. Oke. Kembali ke cerita ya. Suatu ketika sehabis kuliah malam, seperti biasa ya, gua ke sekre untuk sekedar nongkrong ya sama teman-teman di Mapala. Kebetulan pada waktu bubaran kuliah ya, gua, Jono sama Indri ya, yang kita tuh satu kelas, kita janjian nih, kebiasaan kita gitu ya, habis setelah kuliah kita tuh langsung ke sekre tuh, untuk sekedar nongkrong gitu ya sama anak teman-teman di Mapala ya. Tapi malam ini ada yang beda nih. Jadi malam itu setelah mata kuliah elektronika digital ya, yang tadi gue sebutkan. Jadi Indri ini seperti tergesa-gesa ya pada waktu bubaran kampus. Makanya pada waktu gue mau minjem catatan kelas ya, biasanya Indri yang paling rajin gitu ya, bikin catatannya. Jadi begitu gue minta pinjem tentang catatan kelas tadi ya, tiba-tiba Indri bilang, nanti aja Gus, gue titipin sama teman-teman di sekre gitu. Ya sudah, gue bilang gitu. Ya udah, kalau gitu gue langsung duluan aja. Nah, nggak lama si Jono pun begitu juga ya. Ternyata dia malam itu ada kuliah pengganti bahasa rakitan di kampus baru ya. Karena pada waktu kuliah sebelumnya dia absen, nggak hadir ya. Akhirnya kita berpisah nih gitu kan. Tapi kita janjian nanti ketemu di di UKM atau di sekre Mapala ya. Jadi teman-teman, tuh dari jauh tuh udah gue lihat ya, anak-anak pada waktu itu ya, yang gue inget yang pada nongkrong itu yang yang muka-mukanya rada-rada yang muka-muka usil gitu ya, yang kalau ceng-cengan itu mereka tuh nggak ada filternya. Jadi kalau lu baper di sana, lu bisa jadi konflik gitu ya. Jadi teman-teman, begitu gue datang ya, suasana tongkrongan itu kayak nggak asik gitu ya. Tiba-tiba mereka tuh diem, terus beberapa di antaranya juga kayak tegang gitu ya. Gue nggak ngerti tuh ada apa gitu ya. Nah kebetulan juga ada kawan gue jangkrik ya pada waktu itu ya. Kalau teman-teman ingat, si jangkrik ini adalah kawan gue yang ngajak gue main Ouija di lantai 3 ya, waktu peristiwa kejadian Teresia itu.
karena suasananya nggak asik gitu ya, akhirnya gue tegur lah di orang gitu. Gue bilang, kenapa lu orang pada diem, gue datang gitu. Tapi lagi-lagi tuh pada nggak ada yang nyaut gitu, pada lihat-lihatan semua ya. Akhirnya dengan suasana yang nggak nyaman gitu ya, langsung aja gue tanya sama jangkrik pada waktu itu ya, bro lu lihat Indri nggak? Gue janjian nih tadi di sini habis bubaran kuliah gitu ya. Nah begitu gue ngomong Indri, tuh mereka pada ngeliat ke gue tuh, pada natap ya. Bingung juga kan suasananya ya. Si jangkrik pun gak jawab tuh, diem aja. Nah gue tanya lagi sama si jangkrik, bro lu lihat Indri nggak? Nah tiba-tiba ada satu kawan ya yang dari Sumatera ya, ada situ ya. Dia tuh nyautin ya, dia bilang, Gus jangan kau sebut lagi nama itu di sini gitu ya, kita orang nggak nyaman nih. Akhirnya gue kepikiran nih, ada apa lagi ini gitu. Kenapa lagi sama si Indri gitu. Tapi gue nggak gue hirauin gitu ya, gue biarin aja gitu, nggak gue tanggepin. Nah, akhirnya gue bete gitu, gue masuklah gue ke dalam sekre ya. Niat gue mau rebahan aja gitu kan. Nah pada saat gue rebahan itu, dia anak masih di depan nih, masih di depan pintu sekre. Nah di dalam sekre itu ada kayak bangku panjang ya. Jadi gue niat gue mau rebahan aja di situ kan. Si jangkrik itu masuk ke dalam gitu. Nah akhirnya gue bilang sama jangkrik, bro lu kenapa gitu kan, anak pada kenapa gitu. Ada apa sama Indri gitu. Jadi teman-teman, tatkala gue ngomong Indri gitu ya, mereka tuh pada kayak seperti pada apa ya, pada nggak nyaman gitu dengan nama itu tuh. Apalagi tiba-tiba pada ngeliat ke gua gitu kan. Terus ditambah lagi yang tadi, yang kawan yang dari Sumatera tadi gitu kan. Dia bilang katanya jangan sebut nama Indri lagi di situ gitu. Mereka itu nggak nyaman gitu. Akhirnya gue bercandain aja gitu kan. Sama si jangkrik juga pada waktu itu kan. Sampai gue kencengin kan ngomongnya, emang kenapa sih sama Indri gitu. Nah, begitu gue belum sempat gue ngomong Indri gitu. Nah si jangkrik tiba-tiba tangannya tuh langsung megang mulut gue tuh, kayak berusaha untuk stop gitu ya. Ya gue pikir kan tuh bercandaan gitu kan. Ya, mulut gue ditutup kayak gitu sama dia gitu. Akhirnya gue tepisin tangannya nih, apaan sih bro? Terus si jangkrik tiba-tiba ngasih isyarat begini. Gue makin gak paham ya, makin gak ngerti juga gitu kan. Nah yang lucunya lagi, akhirnya gue iseng gue teriakin, Indri. Akhirnya mereka yang di luar itu spontan pada masuk ke dalam ya, gue dipegang gitu. Tiba-tiba gue dipegangin, mulutku ditutup gitu kan. Jadi gue masih berpikir tuh bercandaan aja gitu ya, jailnya dia ada orang gitu ya. Jadi seolah-olah tuh gue nggak boleh ngomong gitu ya, nyebut nama Indri gitu kan. Nah akhirnya sebel juga gue gitu kan, gue tepis gitu, gue berontak gitu kan, gue dorong kan satu-satu gitu. Apa-apaan sih lu orang pada aneh gitu ya. Nah akhirnya satu kawan nih yang tadi yang dari Sumatera ini, tiba-tiba dia buka baju, dia bilang gitu loh, please Gus, lu jangan sebut itu gitu kan, jangan sebut lagi lu nama itu di sini gitu. Lu nggak ngeliat nih punggung gua, kata dia. Jadi teman-teman, ternyata di punggungnya itu ada kayak bekas cakaran gitu ya, sambil nunjuk gitu kan ke punggungnya dia gitu kan. Ya tadi jahilnya gue juga, akhirnya gue bilang kan, iseng gitu kan, gue bercandain lagi, itu mah masuk angin lu, dikerokin gitu. Nah gak lama kawan yang lain gitu ya, yang tadi megangin gue juga, tiba-tiba dia buka baju juga. Terus dia bilang katanya bukan cuma dia doang yang ada cakaran di badannya gitu kan, gue juga ada nih, kata dia nih. Jadi ternyata tuh mereka berdua tuh ada kayak bekas di punggungnya itu kayak bekas cakaran gitu kan. Gue masih nggak paham situasinya kan. Akhirnya gue tanya lagi, emang ada apaan sih gitu kan, kenapa sih gitu.
Nah, seperti yang tadi gue bahas di depan ya, jadi ternyata peristiwa apa namanya Teresia yang kesurupan di lantai 3 itu, yang bersama gue, Indri dan Jono gitu ya. Jadi ternyata itu jadi pembicaraan anak-anak di tongkrongan gitu ya. Akhirnya gue tanya sama mereka, terus apa hubungannya itu cakaran itu sama Indri gitu ya. Jadi temen gue yang tadi yang ada cakaran itu, dia cerita ya, katanya kalau mereka tuh membahas tentang peristiwa itu ya, apalagi sampai nyebut namanya Indri gitu ya, itu malamnya itu mereka mimpi gitu, mimpi kayak dikejar-kejar sama macan hitam gitu. Jadi mirip-mirip film apa ya, film apokalips kali ya, yang apa sih, yang Indian itu yang dikejar-kejar sama macan hitam ya, modelnya seperti itu katanya kan. Dan begitu bangun badannya itu pada sakit semua, pada pegel-pegel gitu. Dan kejadian itu terjadi sama 2 orang di tongkrongan sekre gitu. Pada waktu itu ya gue nggak gitu percaya gitu kan. Gue bilang pada halu nih orang-orang gitu. Nah, si Jangkrik tiba-tiba buka omongan gitu ya. Jadi menurut kawan-kawan nih ya, peristiwa yang kesurupannya si Teresia di lantai 3 itu yang ngatasin itu adalah sosok yang ada di badannya Indri gitu kan. Yang menurut rumor yang beredar gitu ya di teman-teman ini, bentuknya macan hitam gitu. Aku makin apa ya, makin lucu juga gitu ya, makin nggak percaya juga gitu kan, sedikit ketawa gitu ya. Masa sih, gue bilang ya dalam hati gue, ini siapa nih yang bikin rumor kayak gini gitu, pasti ada yang cerita kejadian di atas gitu kan. Nah, situasi di atas itu kan cuma ada gua, Jono gitu ya, sama si Jangkrik yang terakhir, sama kawan gue tuh yang satu lagi yang gue lupa namanya gitu ya. Tapi pada waktu peristiwa yang terakhir itu, si Jangkrik sama satu kawan gue yang kita pada waktu itu main OIJ itu kan lari ke bawah gitu. Sisa gue sama Jono. Jadi kayak yang kepikiran di kepala gue ya, ini jangan-jangan si Jono nih yang cerita macam-macam gitu, yang nambah-nambahin gitu ya. Bahwa di peristiwa itu ngatasin Teresia itu si Indri pakai bantuan tadi temen apa sih, sosok yang ada di badan dia gitu, yang bentuknya macan hitam. Jadi rumor yang beredar tuh peristiwanya seperti itu ya. Padahal kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, cerita gue yang waktu itu ya, pada waktu yang kesurupannya itu kan sempat gue baca-baca gitu ya, surat-surat apa gitu ya, sampai dia teriak panas gitu kan. Tapi ternyata yang beredar di tongkrongan itu, yang ngatasin Teresia kesurupan itu adalah adalah Indri dengan sesuatu yang ada di badannya. Bahkan yang lucunya lagi ya, mereka sampai takut gitu ya. Bahkan nyebut namanya aja mereka nggak berani, karena takut nanti ada apa sih, ada cakaran-cakaran apa gitu di punggungnya gitu. Jadi agak lucu juga sih ya. Akhirnya gue penasaran juga ya, yang tadi ya gue mau nyantai gitu ya, mau nongkrong gitu habis kuliah malam gitu ya di sekre. Akhirnya gue mutusin untuk langsung aja gue ke kosannya si Indri ya. Kayaknya ada yang mesti gue tanya ini sama Indri nih. Tapi gue nggak mau sendiri gitu kan, gue nungguin Jono nih. Kebetulan Jono kan tadi ada kuliah pengganti ya. Begitu kita bubaran kelas nih, Jono ada kuliah pengganti bahasa rakitan di kampus baru gitu. Jadi ya sudahlah, gue nungguin aja dulu sekitar 7:30 gitu ya. Nah, tiba-tiba nggak lama itu Jono datang nih dari arah lorong ya. Nah, dari jauh tuh udah kelihatan tuh ya Jono ya, dengan rambut yang ikal gitu ya. Kalau kita dulu nyebutnya duplikat dari Marcel gitu ya. Akhirnya gue bilang, wah panjang umur nih ada Jono nih. Akhirnya gue tanya sama Jono gitu, lalu katanya ada kuliah pengganti lu, gak jadi, gue bilang. Akhirnya dia bilang ternyata dosen di mata kuliah pengganti itu nggak datang gitu ya. Jadi karena dia nunggu terlalu lama, ya sudah, dia langsung balik aja ke sekre gitu. Nggak tahan juga dia untuk nongkrong gitu ya. Nah, akhirnya gue bilang sama dia nih,
nggak usah nongkrong lah, kita langsung ke tempat si Indri aja, gue bilang kan. Jadi alasan gue tuh gue butuh catatan yang tadi gue bilang ya, catatan dari mata kuliah elektronika digital gitu, yang gue nggak sempat nyatet, yang gue mau pinjem sama Indri, dan dia janji juga mau kasih pinjem pada waktu itu ya. Cuma yang tadi gue bahas kan, pada waktu bulan kampus itu dia seperti tergesa-gesa ya untuk balik ke kosan. Nah, singkat cerita, akhirnya gue mutusin untuk langsung ke kosannya si Indri ya, dibarengin sama si Jono. Jadi nggak lama dia ke parkiran, dia ngambil motor Tigernya gitu ya, motor legend pada waktu itu ya, motor legendnya dia pada waktu itu ya. Nah, dia jemput gue tuh ke Sekre. Akhirnya kita bareng-bareng untuk ke kosannya Indri. Dan kosannya ini tuh nggak jauh dari kampus lama gue ya. Jadi teman-teman, kosannya Indri tuh enak banget ya. Apa ya, kalau dibilang eksklusif gitu ya. Jadi kayak klaster gitu, gede banget gitu ya. Beda sama kosan teman-teman gue yang lain gitu ya, yang kayak kandang burung gitu ya. Udah gitu parkirannya juga luas. Nah udah gitu di kosannya itu kayak ada ruangan tamu pribadi ya. Terus ada karpet gitu, ada kulkas segala macem. Pokoknya yang paling gue senang itu kosannya tuh wangi ya. Maklum kosan cewek gitu ya. Nah akhirnya tibalah kita di depan kosannya gitu ya. Nah di halaman kosannya itu ada sedan Corolla ya tahun 70-an ya, plat AB gitu ya. Itu parkir di depan kosannya tuh. Akhirnya gue sama Jono mikir, wah Indri lagi ada keluarganya nih yang dari Purwokerto nih datang gitu. Tapi plat AB itu kan Jogja gitu. Sementara yang kita tahu si Indri itu tinggal di Purwokerto. Ya akhirnya ya sudahlah, gue pikir juga mungkin ada keluarganya juga yang dari Jogja gitu kan, datang untuk main ke kosannya Indri di sekitaran kampus gue ya, Jakarta Barat ya. Nah, tapi gue lihat itu pintunya Indri itu kayak agak kebuka dikit gitu ya. Sementara sandal sama sepatu itu di luar gitu. Tapi suasana di dalam kosan itu kayak sepi. Makanya tadi gue bilang seperti ada tamu gitu ya, tapi kok sepi gitu. Akhirnya gue sama Jono nih ragu-ragu juga ya, masuk masuk enggak gitu ya. Ya udah kita panggil aja di depan kan. Udah teriak-teriak tuh, Indri gitu. Mana lu gitu. Nah, gak ada sautan tuh dari dalam tuh. Akhirnya si Jono mikir, jangan-jangan si Indri ketiduran nih. Karena saking capeknya gitu ya, kuliah itu kita hajar itu dari pagi sampai malam gitu ya. Kayak ngejar setoran gitu. Padatnya kuliah pada waktu itu ya, kita dari pagi sampai malam gitu. Bahkan si Jono pun nerusin sampai ke kuliah pengganti gitu. Nah karena lamanya nggak ada jawaban dari dalam gitu, yang kelihatan kayak sepi gitu kan. Sementara pintu di depan itu kayak kebuka dikit. Akhirnya ya udah gue masuk aja gitu berdua sama si Jono ya. Karena apa ya, kita terbiasa gitu ya. Ini orangnya enak gitu ya, bebas-bebas aja gitu. Nah kita masuk tuh, yang tadi gue bilang ya, tempatnya itu apa sih, kayak besar gitu ya, kayak klaster gitu ya, kayak rumah klaster gitu, kos-kosannya itu ya. Udah itu wangi, dan di situ ada kulkas, cemilan juga banyak gitu ya. Banyak makanan deh pokoknya. Jadi kalau tempat Indri tuh gue tuh suka banget gitu ya, gue betah gitu lama-lama di sana gitu. Udah gitu orangnya juga low profile. Nah akhirnya kita duduk di sofa nih, sambil lihat-lihat. Tapi suasana kok nggak itu ya, nggak seperti apa ya, nggak seperti biasanya gitu ya. Nah di depan sofa itu ada kamar si Indri gitu. Cuma kok kayak dari depan tuh lampunya tuh kayak remang-remang gitu ya. Nah akhirnya karena kelamaan kita nunggu ya, jadi kita ketok aja tuh kamarnya gitu ya. Jadi belum aja kita mau ketok itu kamarnya, tiba-tiba pintu kebuka tuh dari kamar itu. Nah keluarlah bapak-bapak tuh dari dalam kamarnya ya. Jadi tiba-tiba bapak-bapak itu keluar gitu ya, pakai pakaian kayak pastur gitu. Terus nggak lama di belakangnya diikutin sama ada cewek gitu ya, yang keluar juga dari kamar itu. Tapi
gue sama Jono tuh ngerasa asing ya, kita nggak pernah ngeliat cewek itu sebelumnya gitu ya. Ya lagi-lagi kita mikir mungkin saudaranya Indri gitu kan. Nah begitu si bapak-bapak itu keluar dari kamar ya, itu ngeliat ke kita sebentar, tapi langsung jalan gitu, langsung jalan ke depan gitu ya, nggak negur nggak apa gitu ya. Nah nggak lama Indri keluar dari kamarnya, sementara gue longkok-longkok begitu ya, gue lihat itu. Jadi apa ya, gue nggak berani ngeliat lebih jauh ya ke dalam ya, tapi gue lihat dari depan itu sedikit. Jadi kamar itu apa ya, kayak remang-remang gitu loh, kayak remang-remang, dan di apa ya, di kiri kanannya itu ada sedikit penerangan dari lilin gitu. Jadi lilin tuh jadi ada karpet gitu, tuh ada lilin gitu di dinyalain tuh di berapa biji gitu ya di samping karpet gitu ya. Tapi lagi-lagi tadi kan gue nggak enak ya, nggak berani ngeliat lebih jauh lagi ya, karena tiba-tiba Indri nongol dari kamar, terus dia negur kita gitu, udah lama Gus, no gitu, kok nggak ada suaranya kata dia. Gue udah mati lihat-lihatan gitu ya sama Jono ya, mikir buset ya, kita udah teriak-teriak gitu. Akhirnya ya udah, ditambah lagi dia bilang kan, kalau mau minum ambil aja Gus di kulkas gitu. Nah, gue bercandain tuh kan. Akhirnya gue bilang ya nggak usah lo omongin Landri gitu kan. Tuh udah gue buka gitu kan. Jadi gue timpalin gitu ya, nggak usah lo ngomongin Landri, udah dari tadi nih gue bilang. Akhirnya nggak lama si Indri tuh nganterin si bapak-bapak itu keluar, dan ternyata bener ya, bawa mobil sedan Corolla yang di depan itu yang plat AB dari Jogja. Itu adalah punya bapak-bapak tadi tuh. Akhirnya si Indri kan nganterin si bapak-bapak itu sama yang cewek tadi itu ke depan gitu ya, ke parkiran gitu. Nah singkat cerita begitu mereka balik gitu ya, si bapak-bapak ini sama yang cewek itu, nah Indri balik lagi tuh ke kosan, terus nyamperin kita, terus duduk di depan sofa gitu ya. Akhirnya gue penasaran juga kan, sambil gue bercandain sama dia gitu ya. Gue bilang, om dari mana lagi tuh Indri? Gila lu. Nah gue bercandain gitu ya. Terus udah gitu, karena tadi gue liat lilin ya, gue bilang lagi sama dia, lu ngepet di mana lagi sama dia orang gitu. Si Indri cuma senyum-senyum aja. Si Indri cuma senyum-senyum aja gitu ya. Nah beda sama si Jono nih. Si Jono malah fokus sama yang cewek itu, yang satu lagi ya, yang tadi yang keluar bareng bapak-bapak tadi. Nah si Jono nanya gitu kan, terus cewek yang tadi siapa tuh? Lucu juga kata dia. Akhirnya si Indri bilang gitu ya, oh itu ponakannya si Romo katanya, namanya Christine, anak Bunda Mulia semester 3 katanya. Jadi si Indri itu manggil bapak-bapak tadi Romo ya. Akhirnya gue penasaran gitu, sama dia gitu kan, maksudnya gimana? Itu Romo lu gitu, maksudnya gimana Indri? Nah ini cerita gitu. Jadi bapak-bapak yang tadi itu ternyata Romonya si Indri. Jadi dia kenal sama Indri itu udah lama. Keluarganya juga udah deket juga nih, masih si Romo ini gitu ya. Romonya Indri yang dari Jogja. Jadi kalau keluarganya itu kalau ada suatu masalah yang aneh-aneh gitu, selalu dibantuin sama Romo ini gitu. Dan si Christine ini katanya ponakannya si Romo yang kuliah di Bunda Mulia gitu, semester 3 gitu. Nah si Jono udah mulai senyum-senyum apa gitu ya. Sampai dia bilang, kenalin gue dong Dri gitu dia. Akhirnya si Indri bilang gitu, ya udah, ntar kita kesana aja ke rumahnya Christine gitu. Wah semangat banget kan si Jono gitu. Ya udah, di mana rumahnya gitu. Nah jadi Christine ini rumahnya di Bintaro ya, sektor 9 ya kalau nggak salah ya. Si Indri nyampein bahwa minggu depan nanti dia mau ke sana nih, ke tempatnya si Christine sama si Romo. Dan kalau misalnya gue sama Jono mau ikut ya ayo aja gitu kan. Ya sudah gitu, dengan semangatnya si Jono, ya udah siap kata dia kan. Nanti gue berangkat sama si Epe gitu. Ya udah gue selingkuhkan ke dia gitu, modus gue bilang. Ya sudahlah gitu kan. Nah akhirnya
gue keingetan apa yang tadi di sekre ya, tentang anak-anak nih yang apa, yang peristiwa yang tadi gue bahas di depan ya, yang di tongkrongan tuh ada anak-anak tuh apa yang badannya dicakar-cakar gitu ya. Akhirnya gue ceritain tuh sama Indri, di tongkrongan ini lagi nggak asik gitu ya, soalnya ada apa ya, rumornya gitu ya, lu tuh punya apa ya, punya bodyguard gitu ya, punya teman hayalan gitu kan, yang bisa ngatasin orang kesurupan gitu ya. Jadi gue ceritain bahwa peristiwa kejadian Teresia itu ternyata di kampus itu dibahas gitu ya, di tongkrongan itu dibahas, jadi obrolan gitu. Bahkan rumornya bahwa Indri itu melakukan pengusiran kesurupan gitu ya, melakukan pengusiran ketempelan atau kesurupan gitu di lantai 3 yang Teresia itu, dengan bantuan makhluk yang ada di badannya dia tuh, yang bentuknya katanya macan hitam. Nah, si Indri langsung lihat ke Jono nih, akhirnya dugaan gue benar gitu kan. Akhirnya gue lihat juga ke Jono nih, jangan-jangan ada sesuatu yang gue nggak tahu nih gitu. Jadi dugaan gue kan tadi kan si Jono yang cerita macam-macam ya. Akhirnya tiba-tiba dia ngeliat ke Jono, terus apa sih, dicubit gitu ya apanya Jono ya, lu ngomong apaan, lu cerita apa lu gitu. Nah, si Jono udah kayak ngerasa bersalah gitu ya. Akhirnya gue tahu gitu ya, ternyata selama ini yang cerita itu awalnya si Jono gitu. Nah akhirnya singkat cerita sekitar jam berapa ya, jam 11:30 lah. Nah kita geser tuh, gue pamitan sama Indri untuk balik ke sekre lagi gitu ya. Gak lupa gue minjem buku catatan tadi yang ternyata sama Indri tuh udah di copy ya. Ya itu enaknya si Indri ya. Jadi kalau kita minjem buku catatan dia itu, kita nggak nyalin lagi tuh, tapi sama dia tuh udah difotokopiin gitu. Dan kita tinggal ambil kopiannya itu, udah kita tinggal baca aja gitu. Makanya berteman sama Indri itu enak banget dah. Nah singkat cerita, di akhir minggu yang kita janjian sama Indri ya, sambil nunggu Indri pulang dari gereja, gue sama Jono stay dulu tuh di sekre ya, sampai sore, karena si Indri itu biasanya kalau hari Minggu itu ikut kegiatan remaja gereja ya, sore ya. Nah seperti biasa gue sama Jono dengan Tigernya kita ke kosan Indri dulu nih. Di sana itu udah nunggu tuh Romo sama Indri gitu, pakai sedan Corollanya si Romo nih. Nah kita sama-sama tuh berangkat langsung ke Bintaro. Sampai di Bintaro kita udah disambut nih sama keluarganya si Christine ya, dan rumahnya itu gede banget ya. Jadi jarak dari pagernya itu ke pintu rumah tuh gue ngerasa kayak jauh banget gitu. Beda dengan di rumah gue ya, jarak dari pagar sampai pintu rumah gue tuh cuma selangkah doang gitu. Makanya kadang-kadang gue kalau di tongkrong itu suka dicengin gitu kan, kalau misalnya gue kabur dari rumah gitu, cabut gitu. Jadi dari pagar itu kalau gue balik gitu ya dari kampus, gue tinggal lompat pagar aja itu langsung masuk ke kamar gue gitu. Nah sementara beda dengan rumahnya Christine ya, jarak dari pagar ke pintu rumah itu kayak jauh banget gitu ya. Kita ngeliatin kayak taman-taman gitu kan. Nah seperti yang tadi gue bilang, kita tuh udah disambut sama keluarganya Christine ya. Nah di situ gue dikenalin tuh sama keluarganya si Christine ya. Kalau kita itu ada teman kuliahnya si Indri gitu, yang suka bantu dia kalau lagi ada aktivitas kegiatan KMK di kampus gitu. Jadi KMK itu adalah salah satu KM di kampus gue ya, dari mahasiswa Katolik ya. Jadi KMK itu ada singkatan dari keluarga mahasiswa Katolik. Kebetulan Indri tuh jadi salah satu pengurusnya juga di sana ya. Jadi kalau mereka ngadain suatu acara kayak Bible Camp atau retreat, biasanya mereka hubungin gue gitu kan. Atau beberapa teman-teman di Mapala untuk jadi kayak seksi keamanan gitu ya. Dan bahkan kadang-kadang lucunya juga ya, gue sempet bantuin mereka untuk bikin apa ya, kayak semacam acara jalan salib gitu ya. Karena saking kedekatan kita gitu ya, nggak cuma di tongkrongan gitu. Kadang-kadang di aktivitas beberapa UKM, lintas UKM gitu ya, mereka melibatkan gue gitu sebagai anggota Mapala.
bukan cuma KMK aja ya, ada juga kayak Buddhist Camp gitu, kayak Aukumene gitu kan. Jadi kayak lintas UKM gitu. Kalau setiap ngadain suatu kegiatan di outdoor gitu ya, mereka selalu libatkan gua gitu sebagai anak Mapala untuk jadi seksi keamanan atau setting-setting jalur gitu. Nah di ruang tamu itu gua duduk sama si Jono ya, ditemenin sama bapaknya ya, setelah kita diperkenalkan gitu ya. Kemudian nggak lama si Indri sama Romo itu diajak sama ibunya Christine ini ke kamarnya Christine nih. Gue sempat ini juga ya, sempat bingung juga ya, nggak tahu juga sih maksudnya kita kesana tuh kita kesana tuh ngapain gitu ya. Nggak, gue pahamnya sih pada waktu itu cuma main doang gitu ya. Tapi begitu sampai di sana itu Christine nggak ada gitu. Kita cuma disambut sama keluarganya nih. Sementara Christine tuh ada di kamar, nggak keluar. Romo sama Indri itu diajak masuk sama ibunya itu ke ruangannya Christine ya. Sementara kita di ruang tamu itu ditemenin sama bapaknya. Jadi teman-teman, si Christine ini ternyata adalah ponakannya si Romo ya. Anak Bunda Mulia semester 3 gitu kan. Yang menurut keluarganya gitu ya, dia menderita penyakit bipolar. Teman-teman tahu bipolar ya? Semacam penyakit kepribadian gitu ya, yang kadang-kadang kalau lu kena masalah atau apa gitu ya, karakter tuh bisa berubah gitu. Kadang suka marah-marah sendiri atau suka suka ngelakuin yang aneh-aneh gitu lah. Dan bapaknya ini cerita gitu kalau Christine ini udah lama punya penyakit bipolar ini gitu kan, dan udah beberapa kali dibawa ke psikiater ya, tapi nggak sembuh-sembuh, dan kejadiannya udah setahun lebih deh, sampai saking putus asanya bapaknya ini udah mau bawa dia ke rumah sakit jiwa gitu, tapi ternyata sama si Romo ini nggak usah gitu ya, coba coba diobatin dengan cara yang lain gitu ya. Ini gue sudah menduga-duga ya, gue dalam hati terus apa hubungannya gitu sama Romo dan Indri gitu kan. Nah ternyata si Romo ini ngajak Indri gitu kan ke tempatnya Christine itu untuk melakukan suatu pengobatan gitu ya. Akhirnya gue tiba-tiba kepikiran tentang kejadian waktu Teresia itu kesurupan gitu ya. Akhirnya ya dugaan gue bener gitu kan. Ternyata Romo dan Indri itu ke situ untuk melakukan suatu pengobatan alternatif gitu ya bahasanya. Di sela gue masih ngobrol gitu sama bapaknya ya, tiba-tiba gue denger kayak ada keributan gitu di kamarnya Christine ya. Terus kayak apa sih, kayak sayap-sayap itu gue denger kayak dia tuh baca ayat-ayat yang dari Alkitab gitu ya. Waktu itu gue familiar banget gitu, yang makanya waktu itu gue familiar banget gitu ya dengan ayat-ayat itu ya, karena emang yang tadi gue sebutin gitu ya, gue sering bantuin teman-teman dari keluarga mahasiswa Katolik ya, dari KMK ya, kalau mereka tuh ada acara-acara keagamaan mereka gitu ya. Dalam arti gue tuh jadi seksi keamanan atau nyeting areal camp gitu ya. Makanya gue familiar banget dengan hal-hal seperti itu gitu. Nah, di tengah sayap-sayap yang suara kayak agak-agak kayak keributan ya gitu ya, karena kan kedengeran banget tuh ayat-ayat itu dibaca gitu ya. Nah gak lama ibunya Christine itu keluar manggil bapaknya gitu ya, untuk supaya masuk ke dalam kamarnya si Christine. Akhirnya gue kaget juga, tambah penasaran juga gitu ya. Begitu bapaknya itu masuk ke kamar Christine ya, gue sama Jono bangun dan kita ngikutin tuh di belakang tuh. Nah gue lihat dari gue sempat ngeliat ya di kamarnya Christine itu. Jadi Christine itu dia pakai daster gitu ya, itu dipegangin sama nyokapnya Christine gitu ya. Terus di sampingnya tuh ada Indri sama Romo.
Terus Romo itu baca apa ya, baca kayak apa sih yang gue inget ya, dibaca petikan ya Yakobus atau Matius gitu ya. Asik, gue inget banget, gue familiar banget. Nah mereka tuh doa tuh di situ tuh. Jadi yang gue kaget itu tiba-tiba si Kristen ini ngejerit gitu ya, ngejerit terus berontak gitu, terus mata itu ngeliat tuh. Jadi jelas banget ya, tiba-tiba si Kristen tuh ngeliat si Indri ya, dan ngeliat si Indri gini dengan mata merahnya gitu ya, ngeliat si Indri, terus ngeliat Romo. Gak lama dia ngeliat gue tuh. Asli gue kaget banget ya, gue merinding banget. Gue merinding banget pada waktu itu ya. Asli gue merinding gitu ya. Jadi begitu pas dia ngeliat gue itu melotot, terus matanya merah gitu ya, gue masih Jono tuh langsung merapat gitu ya. Jadi kan jaraknya nggak gitu jauh soalnya. Gue di depan pintu gitu ya. Gue di depan pintu kamar Kristin gitu ya. Nah Kristin tuh berontak ya teman-teman ya. Dia berontak gitu. Mukanya tuh kayak apa ya? Gimana ya? Kayak rambut kucel gitu ya. Berantakan gitu. Beda sama waktu yang gua ke tempatnya Indri ya, waktu itu ada Romo sama si Kristen ya, dia keluar dari kamar si Indri ya. Asli beda banget ya. Waktu itu dia lucu banget ya. Ada Cina ya, putih gitu ya. Nah tapi di malam itu kayak apa ya, kayak gelap banget gitu ya. Asli serem banget gitu ya. Jadi kayak mirip-mirip film apa ya, film Poltergeist gitu ya, atau film Conjuring gitu ya, yang lagi pengusiran apa roh halus gitu ya. Nah sementara si Romo ini baca ayat-ayat Alkitab gitu ya, terus di tangan kanannya itu ada kayak kalung salib gitu ya. Nah si Kristen ini terus teriak-teriak gitu kan. Nah yang agak serem lagi yang tadi gue bilang gitu ya, tiba-tiba dia marah-marah gitu ya, terus tiba-tiba ketawa-tawa sendiri, terus dibentak-bentak tuh orang-orang situ gitu ya. Nah yang lebih creepy lagi ya, pada saat dia tiba-tiba setelah dia natap Indri, terus natap Romo, terus tiba-tiba dia natap gue, lama banget gitu ya, seperti gue tuh ditandain gitu. Nah pas saat dia natap gue lama kayak gitu, gue takut juga gitu ya. Akhirnya gue baca-baca juga kan, tapi gue pelan-pelan ya, gue baca-baca surat-surat pendek gitu ya. Nah tiba-tiba Romo tuh ditendang, dar gitu kan. Terus akhirnya bapaknya itu langsung megangin lagi kakinya. Terus Romo balik lagi tuh baca-baca lagi. Nggak lama si Kristen itu langsung jatuh ya, jatuh ke apa sih, kamarnya dia, ke kasurnya dia, gitu. Lalu nggak ada pergerakan tuh. Nah yang gue kaget itu ya, apa ya, jadi teman-teman, di kamarnya Kristen itu lampu itu nggak gitu apa, jadi di kamar Kristen itu nggak begitu terang ya lampunya ya. Nah yang gue kaget itu begitu si Kristen itu tiba-tiba diem ya, tau-tau lampu yang di kamar itu pecah, tar gitu. Asli gue kaget banget ya. Sumpah gue kaget banget ya. Jadi tiba-tiba tuh lampu itu pecah gitu ya di kamar Kristen, trak gitu. Terus gue ngerasa kayak ada angin gitu ya. Gue ngerasa kayak ada angin berhembus itu dari kamar Kristen, gitu kan. Nah itu di ruang tamu itu kan pintu itu kan terbuka gitu ya. Nah pintu itu tiba-tiba ketutup sendiri, gebak gitu, kenceng banget ya. Asli kita semua kaget pada waktu itu. Gue sama si Jono lihat-lihatan lagi tuh. Apa ya, agak-agak serem juga ya suasananya ya. Nah gak lama setelah pintu itu geblak kenceng gitu, nah si Indri tuh tiba-tiba bangun, dia lari tuh, dia lari cepet banget ya, itu langsung ke arah pintu. Nah begitu lari ke arah pintu, pintu dia sama dia tuh pintu dibuka gitu kan, dia lari keluar,
Akhirnya begitu si Indri itu buka pintu ya, dia lari keluar rumah, spontan aja gue langsung ngejar si Indri ya. Penasaran juga gue. Jadi sementara di dalam itu Romo masih ngatasin si Christine yang apa sih mungkin pingsan atau apa gitu ya. Ibunya sama bapaknya juga masih ada di situ ya, masih megangin si Christine ya. Akhirnya gue keluar nih ngejar si Indri nih. Nah, yang tadi gue bilang rumahnya si Christine itu kan gede ya. Jadi sebelum dari pagar itu ya, sebelum ke apa sih ke rumahnya itu, ke pintu depannya itu kita ngeliatin taman-taman gitu ya. Nah tiba-tiba Indri tuh lari ke arah taman-taman yang itu tuh, taman-taman yang tadi yang di depan apa sih yang di ruangan di halaman rumah gitu. Nah, akhirnya gue kejar nih di belakang nih si Indri nih. Nah tiba-tiba dia ada satu pohon palem ya di dekat parkiran gitu. Tiba-tiba si Indri tuh berhenti. Gue di belakang nih, gue masih di belakang dia itu. Asli gue ngeliat jelas gitu. Nah tangannya si Indri tiba-tiba ke atas gitu. Tiba-tiba dia kayak nangkap sesuatu nih. Kayak nangkap sesuatu di dekat apa sih dekat pohon palem itu. Dak gitu kan. Terus sama dia tuh di apa ya, di kayak dibanting-banting gitu. Dak ke kiri kanan itu berapa kali ya. Asli gue ngeliat kayak gitu apa ya, gue liat epic banget ya. Jadi gue kepikiran kayak apa ya, kayak Ustadz Guntur Bumi gitu ya, di pemburuan tuh versi Islam gitu ya. Kalau ini nggak, di versi Katolik gitu ya. Jadi dia seolah-olah kayak nangkap sesuatu gitu ya di apa sih di bawah pohon palem itu, terus sama dia dicengkrem gitu, terus dibanting ke kiri ke kanan gitu, dak gitu kan. Gue ngeliat kayak gitu agak panik juga ya. Akhirnya gue diem ya, gue sambil terpana gitu ya, takjub gitu ya. Gue sambil baca-baca gitu dalam hati. Gue sambil baca-baca gitu ya pelan-pelan ya. Tiba-tiba sama Indri tuh terus sama dia tuh dicengkram terus gitu ya. Seolah-olah tuh dia nggak mau ngelepasin itu ya. Sambil apa ya, di tangannya itu ada kayak kalung apa ya, kalung salib ya. Selalu gitu ya. Sama seperti yang gue lihat sama si Romo gitu ya. Nah nggak lama tiba-tiba dia kayak ketarik apa gitu ya. Tapi gue nggak tahu nih apa yang dipegang sama dia tuh, gue nggak paham gitu ya. Nah tiba-tiba kayak kelepas gitu. Terus dia nggak nerusin lagi ya. Tiba-tiba dia berhenti di apa sih mendekati ya ke pagar depan gitu ya. Tiba-tiba dia berhenti. Dia langsung jalan tuh, dia langsung diem. Akhirnya gue samperin kan. Gue beraniin diri itu untuk nyamperin gitu ya. Terus gue bakar rokok gitu. Gue bilang, gimana Ndri gitu. Gue bilang, lu kenapa Ndri? Terus begitu dia asli ya, begitu dia berbalik gitu ya, mukanya itu seperti muka yang gue lihat pada waktu di kampus ya, waktu peristiwa Teresia gitu kan. Akhirnya nggak lama dia bilang, udah nggak apa-apa Gus, ayo kita ayo kita ke dalam lagi gitu. Soal gue masih nggak paham gitu ya, gitu ya, apa yang dilakuin sama dia pada waktu itu ya, apa yang dipegang sama dia, gue juga nggak ngeliat apa-apa gitu ya, gue nggak tahu juga gitu. Nah tiba-tiba dia nyuruh gue untuk masuk lagi ke dalam, bareng-bareng sama dia tuh. Akhirnya kita bareng-bareng tuh, gue sama Indri, gue balik lagi ke ini ya, ke mana, ke ruang tamu. Di situ sementara di dalam tuh masih ada apa sih, sementara di kamarnya si Christine tuh masih ada si Romo gitu ya. Sementara gue ini masih penasaran nih, apa yang dikejar sama Indri pada waktu itu ya, dan apa yang ditangkap sama dia gitu. Nah begitu gue masuk ke rumah ya, jadi di ruang tamu itu cuma ada si Jono doang duduk ya. Sementara Indri langsung masuk ke kamarnya Christine ya. Di situ masih ada Romo, bapaknya Christine sama ibunya tuh yang samping kiri kanan ya. Akhirnya gue duduk di ruang tamu ya, nemenin si Jono ya, sambil apa ya, banyak sih rasa penasaran di gue ya setelah kejadian itu ya. Sempat gue mau ceritain sama si Jono, tapi gue tahan dulu nih. Nah akhirnya di ruang tamu itu gue cuma ngerokok aja gitu ya.
shock dengan kejadian barusan gitu ya. Beberapa saat kemudian gitu ya, tiba-tiba Indri keluar nih bersama Romo gitu ya. Sementara diikutin sama bapaknya di belakang, terus mereka akhirnya duduk di ruang tamu tuh sama-sama kita ya. Sementara ibunya tuh masih di kamarnya Christine. Jadi begitu di ruang tamu nih, suasana agak hening saat gitu ya. Akhirnya gue coba beraniin diri ya untuk tanya ke Indri ya. Jadi teman-teman gue tanya sama si Indri, lu barusan tuh ngapain, Dri? Apa sih yang lu kejar gitu? Dan apa yang lu tangkep pada waktu itu? Akhirnya si Indri tuh ngeliat ke Romo tuh. Dan Romo tuh ngangguk ya, kayak apa ya, kayak mengiyakan sesuatu ya. Sementara si Indri seperti kayak mau izin untuk ngomong gitu ya ke Romo. Nah di situ Indri bilang ya. Jadi teman-teman dia bilang, Gus, lu tau nggak tadi yang gue tangkep? Itu ular gede banget gitu ya. Kepalanya itu nenek-nenek pakai mahkota dan baunya tuh bau busuk banget dan badannya tuh bersisik. Jadi semacam kayak siluman ular gitu ya. Dan kata Indri, sosok itulah yang nempel di badannya Christine selama ini. Nah gue agak bingung juga gitu ya. Sementara yang kita tahu kan si Christine ini kan diagnosanya bipolar gitu ya. Nah akhirnya gue tanya lagi deh, terus gimana gitu? Gue lihat tadi lu kayak ngelepas gitu, kayak semacam terlepas gitu ya. Akhirnya si Indri bilang, itu kalau nggak lepas, itu dia mati sama gue, Gus, kata dia. Anjir, gue bilang. Asli gue mikir, pada saat itu gue mikir, gue punya teman kayak gini amat gitu ya. Tapi emang epic banget ya kejadiannya itu. Gue pikir itu epic banget gitu dan cepat banget gitu gue ngeliat aksinya si Indri ya. Makanya gue bilang mirip-mirip sama Ustadz Guntur Bumi gitu ya, dari versi Islam gitu. Kalau ini versi Katolik gitu. Nah udah gitu gue coba tanya ke Romo juga gitu ya. Di depan gue Romo, terus bapaknya sebelah kanan gitu ya. Itu kiriman atau bukan gitu. Nah si Romo itu tiba-tiba ngeliat ke bapaknya si Christine, terus gak lama dia bilang, dia geleng-geleng gitu ya, seperti apa ya, mengisyaratkan gitu bahwa itu bukan kiriman gitu. Gak lama bapaknya ini cerita, jadi semenjak pulang dari kegiatan kampusnya ya di di Bunda Mulia gitu ya. Jadi waktu itu Christine izin untuk ikut acara kampus, ada acara camping bersama gitu ya. Nah sepulangnya dari camping itu tiba-tiba perilakunya ini berubah gitu. Kadang-kadang dia suka marah-marah sendiri atau suka ngomong sendiri. Apalagi kalau misalnya kemauannya ini nggak diturutin, dia suka ngelempar-lempar barang gitu ya. Jadi kejadiannya itu seperti datang dan pergi gitu ya. Nah sempat berapa kali dibawa ke dokter spesialis ya, bahkan sempat ke psikiater juga. Nah ternyata si Christine ini didiagnosa menderita bipolar. Nah mereka berobat tuh. Jadi berapa kali dibawa ke rumah sakit mana gitu untuk ke berobat jalan. Tapi Christine ini nggak sembuh-sembuh gitu. Bahkan perilakunya makin jadi gitu, makin aneh-aneh. Nah sampai sempat satu ketika bapaknya ini putus asa mau bawa Christine tuh ke rumah sakit jiwa. Tapi ya kebetulan ketemulah sama si Romo gitu di suatu acara gereja gitu. Nah diceritain tuh yang kebetulan bahwa Romo ini ya pamannya si Christine ya. Jadi kata Romo ya coba nggak usah dibawa dulu ke rumah sakit jiwa gitu, biar dilihat dulu sama dia gitu. Nah akhirnya terjadilah kondisi pada malam itu gitu ya. Jadi seperti yang tadi gue bahas di awal gitu ya, dugaan gue bener gitu ya, bahwa Romo dan Indri di situ bukan sekedar main atau silaturahmi gitu ya. Jadi ada semacam misi pengusiran roh halus gitu ya, versi Katolik gitu ya.
Tapi gue masih penasaran gitu. Gue tanya lagi sama si Indri, itu kan sosok kelepas gitu. Terus bagaimana kalau misalnya nggak tuntas dong gitu? Nanti kalau dia balik lagi gimana gitu? Akhirnya dengan senyumnya si Indri bilang, itu udah saya balikin lagi ke Romo. Itu biar Romo yang nerusin gitu ya. Dan si Romo bilang, nanti beberapa waktu ke depan gitu ya, Romo itu kan protek rumah itu. Gua nggak paham gitu ya, model proteknya seperti apa gitu kan. Tapi Romo bilang seperti itu ya. Jadi nanti akan diprotek dan Romo masih akan bolak-balik gitu ya, ke rumah itu gitu. Untuk ngondisiin si Christine. Dan dia sempat pesan tuh sama bapaknya gitu. Untuk jangan pernah lepas gitu ibadah di gereja, ibadah mingguan di gerejanya gitu. Nah si Romo itu nambahin gitu ya, jadi sosok itulah yang ganggu Christine selama ini ya, dan itu udah hampir setahun penuh. Dan di situ juga gue baru paham gitu ya, ternyata Romo ini juga pernah bantuin si Indri ya pada waktu pasca kejadian tragedi di lereng Gunung Slamet itu. Si Indri kan juga berubah gitu, jadi dia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat, apa semacam gift gitu ya buat dia gitu ya. Jadi si Romo ini nolongin si Indri untuk bukan diobatin ya, tapi kemampuan dia seperti itu bisa digunakan untuk nolong orang katanya. Itu sempat gue dengar juga sih dari Indri gitu ya. Gua baru tahu kalau Indri itu punya aktivitas lain di luar kampus gitu ya, seperti yang barusan gue lihat ya bersama dengan si Romo ini. Akhirnya sekitar jam 11:30 ya, karena kondisi udah mulai kondusif. Nah gak lama Romo nih bangun, terus dia balik ke kamarnya si Christine ya. Gue penasaran juga apa yang dilakuin sama si Romo ya. Akhirnya gue sama Jono tuh ikut juga, Indri juga masuk itu kamar. Nah, si depan si Christine ini Romo kayak ngeluarin itu ya, kayak ngeluarin kayak botol kecil gitu ya. Terus gak lama dia cipat-cipat itu di sekitaran kamar itu ya. Terus gue sempet tanya sama si Jono gitu, no itu apaan sih no gitu. Si Jono bilang katanya itu air suci. Nah itu gue baru paham tuh, ternyata yang dicipratin tuh, yang diusapin ke mukanya Christine ya, itu semacam kayak air suci gitu, yang botol kecil itu ya. Nah singkat cerita, setelah 11:30 malam gitu ya, karena situasi udah kondusif, akhirnya kami bersama Romo gitu ya dan Indri, kita pamit nih untuk balik. Tapi ada satu penasaran gue ya yang masih ganjel gitu ya. Yang pertama itu model proteknya itu seperti apa gitu kan. Yang kedua ya gue khawatir ya, sosok ini kan nggak ketangkep gitu ya, lepas gitu ya, dan gue nggak tahu nih kemana nih. Sementara gue mau tanya sama Indri pada waktu itu di tempat waktu masih ada Romo ya, gue agak lupa gitu ya. Nah akhirnya gue pikir nanti aja deh, coba gue tanya di tempat Indri deh. Nah singkat cerita setelah kita balik nih ke kosan Indri ya, si Indri nganter Romo untuk pamitan juga balik dengan sedan Corollanya dia gitu ya. Nah kita sempat makan dulu nih di warung Jatim depan kosan Indri ya, warung favorit kita orang kalau nongkrong ya. Nah sebelum balik ke kosan si Indri ya, itu sempat gue tanya tuh sama Indri, Dri, gue khawatir nih sosok dendam sama lu gitu ya. Soalnya kan gue tahu yang lu bilang gitu bahwa sosok ini terlepas gitu dan nggak tahu nih kemana nih. Cuma lu bilang itu urusan Romo. Nah kalau Romo tuh nggak ada di sisi lu, dan kalau misalnya si sosok ini balik tuh nyerang lu, terus gimana gitu? Akhirnya dengan senyumnya dia gitu ya, sambil apa sih bakar rokok favoritnya dia ya, light menthol gitu ya. Jadi dia bilang itu urusan kucing gua gitu ya, biar kucing gua aja yang ngurusin. Gue kaget dong begitu gue denger dia ngomong kayak gitu. Tiba-tiba gue flashback gitu ya, kejadian beberapa hari sebelumnya yang gue nongkrong di kampus ya, masalah rumor anak-anak nih yang kalau nongkrong di UKM itu selalu
bahas bahwa si Indri itu punya apa ya, punya sosok di badan dia yang bentuknya macan hitam ya, yang kalau misalnya mereka bahas, bahkan mereka sebut namanya gitu ya, bahkan satu kondisi mereka tuh takut untuk nyebut nama dia gitu. Jadi kalau misalnya dibahas dan disebut namanya itu, mereka kayak malam itu kayak diserang gitu ya, kayak diserang apa yang tadi yang macan hitam gitu ya. Jadi di badannya tuh kayak ada cakaran-cakaran gitu. Tiba-tiba gue flashback ke arah situ gitu ya. Agak ngeri juga sih sebenarnya sih. Jangan-jangan nanti gue juga kena juga lagi. Sosok yang itu nyerang gue gitu. Tapi ya sudahlah, gue nggak pikirin gitu ya. Nah, kita singkat cerita, setelah Indri balik ya, kita nganter Indri balik ke kosannya, gue pamit gitu untuk balik lagi ke Sekre sama si Jono ya. Itu gue pikirin itu sepanjang malam ya, takjubnya gue dengan kejadian itu ya. Gue pikir dalam hati gue punya temen begini amat gitu ya, yang freak gitu ya. Akhirnya singkat cerita sudah kelar gitu ya. Di Sekre pun gue sama si Jono masih ngebahas aja gitu ya peristiwa itu ya. Nah, ada satu yang lucu ya. Jadi teman-teman, beberapa waktu berlalu gitu ya, gue masih penasaran ya kelanjutannya ya, apa yang terjadi sama Christine setelah peristiwa itu ya. Cuma kan karena padatnya aktivitas kampus ya, apalagi udah mau apa sih mid test gitu ya. Nah, ini udah mulai sibuk tuh dengan persiapan ujian ya. Jadi nggak sempat lagi gue ngobrolin masalah itu ke dia. Nah, yang lucunya lagi nggak lama ya, beberapa minggu kemudian gitu ya, tiba-tiba si Jono itu nyamperin gue saat kita nongkrong ya di Sekre ya. Sementara kan beberapa minggu itu Indri nggak nongkrong lagi di sekretariat gitu ya. Setelah gue ceritain masalah anak-anak tuh suka ngobrolin apa sih di tongkrongan itu, suka dibahas itu peristiwa kejadian Teresia kesurupan ya. Nah, si Indri juga segen juga akhirnya untuk nongkrong ya. Nah, si John ini nyamperin gue, tiba-tiba dia minta ke gue gitu untuk dibikinin satu acara pendakian gitu ya. Tapi di situ pesertanya adalah gua, Indri, dan beberapa kawan di Mapala gitu ya. Jadi pendakian kecil gitu, pendakian terbatas gitu yang beberapa orang. Tapi ada Indrinya katanya. Lah gue bilang, gua akhirnya mikir ya, lu di kampus saja Indri begitu gitu. Gimana nanti kalau di gunung gitu? gue udah macam-macam aja pikiran gue ya. Akhirnya si Jono bilang, gue mesti ngajak Indri juga Gus, karena gue ngajak Christine. Gue kaget, lu ngajak Christine gitu. Apalagi lu ngajak Christine gitu. Waduh, gue udah kacau gitu kan. Jadi gue langsung ingat peristiwa yang malam itu ya. Bagaimana ngondisiin di pendakian itu ada Jono, ada Indri dan ada Christine gitu. Dan gue masih nggak tahu nih kondisi Christine pada saat ini gitu. Nah, si Jono bilang gitu, Gus, gue mau nembak Christine di puncak gunung katanya. Asli gue ketawa. Jadi ternyata selama berapa minggu itu, setelah kejadian itu, si Jono intens dia komunikasi sama Christine ya. Bahkan dia punya rencana gitu, mau ngajak Christine naik gunung dan nembak di puncak gunung gitu. Waduh, gue bilang rumit nih situasi nih. Gue pikiran gue udah macam-macam aja kan. Oke teman-teman, next gue akan cerita ya bagaimana pendakian gue dengan Indri dan ada Christine di dalamnya gitu. Asli seru banget. Oke, gue cukupin dulu ceritanya sampai sini ya. Nggak lupa gue ngingetin teman-teman ya bahwa kami para kru dan tim di Anomali untuk bereksplorasi di sosial media gitu ya. Kita pakai jaringan internet dengan provider Ulisnet dari PT Ulis Net Media Solusindo. Yang jangkauannya itu cakupannya itu meliputi Jawa Barat, Cirebon dan sekitarnya.
Jadi teman-teman yang domisilinya di sekitaran Jawa Barat ya silahkan pakai provider ini ya. Karena kami pun para tim dari Anomali pun kita sudah pakai ya, dan itu oke banget. Dan satu lagi tambahan, untuk mengecek ketersediaan wilayah mana yang sudah tercover, silakan langsung aja klik di website ulisnet.co.id. Oke, segitu dulu buat cerita gue kali ini. Dengan gue Epe di Anomali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.